Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan TV Panasonic LED. Ini kata yang punya laporannya mati total. Oke, langsung aja ya kita colokan. Bentar saya nyalakan dulu kabel rollnya dan saya on kan. Saya colokan. Oke, ini tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Padahal ini udah saya colokan. Lampu indikator pun tidak menyala. Lampu indikator tidak menyala. Tidak menyala sama sekali ya. Oke, saya mau bongkar dulu. Oke, sobat user family, karena mati total, jadi saya angkat nih PCB power supply. Ini gabung jadi satu ya sama mainboardnya ya. Gabung jadi satu. Ini saya taruh di bawah. Nih, sekarang kita lakukan pengukuran, ukur-mengukur. Saya nggak mau dicolokin ke listrik dulu ya. Saya pengen diukur dulu komponen-komponennya. Oke, jarum tester bergerak. Ini pakai ohm meter ya. Oke, ohm skala kali 10 saya pakai. Kemudian saya ukur di bagian ini input AC-nya. Kemudian masuk ke sini ke sikring. Nah, sikring kita coba ukur. Ini sikring nggak bergerak ya. Sikring nggak bergerak, ini jarum tester bergerak. Ini sikring nggak bergerak, ini putus. Jarum nggak bergerak, sikring putus. Nah, biasanya kalau penyebab sikring putus ini ada penyebabnya. Kadang kita ukur diodanya, ukur dioda bolak-balik harus ada yang bergerak ya. Salah satunya harus ada yang bergerak. Nah, ini kenapa ini? Coba ya, kita pakai skala yang paling kecil. Coba, ini bergerak, ini bergerak. Sekarang pakai yang ini bergerak, ini bergerak. Waduh, ini bergerak semua nih. Pasti ada dioda yang short nih salah satunya. Nah, dioda penyarahnya ini ya. Nanti ini kita cek dia lari kemana. Oke, saya cek dulu. Berarti ini ada masalah, ada yang short, ada yang konslet ya. Oke, sobat user family, ini dioda udah saya cabut ya di salah satu sisinya. Sekarang kita coba ukur apakah masih short. Oke, ini bergerak salah satunya ya. Dibolak-balik dia harus bergerak salah satunya. Oke, ini bagus. Ini ini ke sini. Ini bagus. Terus ini ke sini. Yang ini. Oke, ini bagus diodanya. Kemudian yang ini. Oke, ini bagus. Berarti penyebabnya bukan dioda. Kita harus cari lagi permasalahannya di mana. Nah, berarti ada jalur yang ke setelahnya dioda ya. Kita harus cari tahu. Kita balik ya PCB-nya. Kita balik, kemudian kita ukur. Nah, sekarang kita lihat di jalur outputnya dioda. Di jalurnya output dioda, pasti dia langsung ke kapasitor. Nah, kapasitor ini harus kita ukur nih. Oke, ini kapasitor dibolak-balik bergerak ya. Tuh, dibolak-balik bergerak. Ini mestinya nggak boleh, salah apa? Yang benar itu salah satunya bergerak. Dan bergeraknya pun nggak mentok. Ini hampir mendekati mentok ya.
mendekati tuh. Di sini mentoknya saya kalibrasi lagi. Kita kalibrasi ke 0. Oke. Ini ke sini ya. Nah, ini bergerak nih, ini hampir mendekati 0,8 ohm nih ya. 0,8 ohm. Kita balik lagi. Nah, ini sama nih 0,8 ohm. Ini mestinya nggak boleh bolak-balik, itu nggak boleh bergerak, dan nilainya pun yang normal itu kalau salah satu yang bergerak nggak sampai 0,8, dia melebihi dari 0,8. Ada yang short nih di jalur setelah outputnya dioda, jadi di jalur primernya ini ya yang kita harus telusuri. Oke, sekarang apa yang menyebabkan dia short? Nah, kita lihat lagi. Di sini ada dioda. Kita ukur, di sini ada dioda lagi. Nah, dioda ini nggak bergerak ya, bagus ya. Nah, ini induktor. Ini induktor kalau diukur pasti bolak-balik bergerak. Ya. Nah, di sini ada MOSFET nih. Nah, MOSFET ini mestinya dibolak-balik, nggak boleh bergerak ini. Nah, dia nih, ini bergerak nih, mendekati 0 nih, malah 0 ohm nih ya. Nah dia nih, ini tersangkanya ternyata si MOSFET ini. MOSFET ini yang jebol ya. Ini kalau kita pasang lagi tanpa diganti MOSFET ini akan konslet lagi ya. Ini kita harus ganti ini. Apakah ada? Kalau nggak ada, kita gacun aja, pakai gacun 4 kabel ya. Oke, saya coba cari dulu ya. Oke, sobat user family, kita lanjutkan pekerjaannya yang kemarin. Saya stop dulu karena saya nyari spare part dulu ya, kebetulan udah dapet buat mau apa? Mana nih? Yang di sini ya, yang di sini MOSFET yang di sini udah dapet. Tapi saya penasaran, saya mau gacun dulu. Nah, kemarin ceritanya itu saya pasang gacun, lampu yang merah ini, yang gede ini, yang 100 watt, dia menyala terus. Saya telusuri, sempat bingung juga kata saya. Nah, penyebabnya si dioda yang inilah, yang 4 biji ini, yang letaknya di sini ya. Nih, yang letaknya di sini, ini ada bermasalah. 1 biji yang bermasalah, ada 1. Kalau diukur pakai ohm meter yang analog ya. Yang analog ini kalau diukur pakai skala kali 10 atau kali 1, dia bagus-bagus aja gitu. Ya. Mari kita buktikan. Kalau kita ukur nih sektor switch dikali 10, dioda itu bagus aja. 4-4-nya bagus. Oke, ini ya. Kita ukur. Ini kita kalibrasi dulu. Oke, udah sampai di 0. Kalau diukur pakai kali 10, dia bagus tuh. Pakai kali 100 pun bagus. Dibolak-balik, dia nggak jalan pasti. Ini 1 ya. Nih ya, saya taruh sini. Saya ambil lagi nih dioda yang kedua. Ya. Oke, ini jarum nggak bergerak ya, tidak bergerak. Saya balik, dia bergerak. Ini kan bagus. Nah, lanjut dioda lagi yang selanjutnya. Ini tidak bergerak ya. Saya balik.
Ah, dia bergerak. Ini bagus ini. Kalau pakai kali 10, ya. Nih, ini juga sama. Nah, ini bagus nih, nggak ada yang jebol. Ya. Kalau kita pakai kali 10, pakai kali 100, ya. Ini dioda bagus semua. Nah, cara membuktikannya ternyata coba sampai sempat pusing juga saya. Akhirnya coba saya taikin dikali 1K. Nah, dikali 1K ini ternyata ada kebocoran dia. Salah satu dioda ini ada kebocoran. Oke. Ini bergerak. Kita ukur. Oke, ini bagus. Saya taruh sini ya, saya pisahkan. Terus yang ini saya ukur ke sini, ini bagus. Nah, ini ada kebocoran nih. Ini ada kebocoran, ini bergerak nih. Tuh bergerak nih. Tuh udah kebocoran. Nah, dia udah yang jarum bergerak ini ada kebocoran tuh. Kebocoran halus. Ini kalau dipasang lagi ngerusakin MOSFET juga. Ngerusakin MOSFET. Ini ya, ini bermasalah. Coba cari lagi yang lain. Yang tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2 lagi, kita ukur. Oke, ini bagus. Oke, ini bagus. Ya. Satu lagi. Coba kita ukur lagi. Oke, ini bagus. Ini bagus. Jadi kayak ada kebocoran halus di dioda ini. Tuh, dia bergerak gitu. Mestinya itu pakai kali 1K itu nggak bergerak jarum itu. Perhatikan di jarum multitesternya ya. Tuh, ini ada kebocoran halus ini. Ini kalau dipasang lagi MOSFET bisa jebol. Ya. Ternyata si biang keroknya ini. Makanya teman-teman buat sobat user family harap diperhatikan juga ya masalah pengukurannya ya. Kita untuk memastikan aja boleh mengukur dioda, kita cabut salah satunya. Terus kita pakai skala yang tinggi dulu. Skala yang tinggi ya. Ada kebocoran halus enggak? Ya. Kemarin itu saya ukur kok masih konslet aja. Nah, pentingnya memasang bohlam 100 watt ini jadi tidak memakan korban komponen yang lainnya ya. Penting ini, sangat penting banget. Sebelum kita jajal tanpa bohlam ya. Nanti kalau tanpa bohlam bisa kemana-mana, kebakar semua komponennya. Oke, gitu aja ya sobat user family. Nah, ini udah saya pasang pakai gacun. Cara masang gacun untuk mainboard Panasonic 32 in yang tipe serialnya 32E302 32E302G ya. Nah, cara masang gacun sobat user family bisa ngikutin aja di buku petunjuknya. Sobat user family bisa ngikutin petunjuknya ya. Oke, saya dari kabel merah dulu. Ingat kabel merah adalah dimulai dari kabel merah. Kabel merah itu ingat untuk gacun yang 4 kabel ya. Saya lebih senang pakai gacun 4 kabel ini ya. Karena kenapa? Dia lebih safety ke komponen yang lainnya ya. Lebih safety dibandingkan gacun yang 5 kabel. Nah, kabel yang merah ini sobat user family pasang di sini ya. Di pas di sini. Harus pasang di sini ya. Oke, pasang di sini. Kan ini jalur yang di sini dia jadi satu di sini ya. Jet buat tegangan 300 voltnya ya, 300 voltnya. Terus kemudian kabel yang hitam ini adalah ground atau negatifnya si primer ya. Ground negatifnya primer.
dipasang di sini ya. Cari yang jalur terdekat aja ya. Cari jalur yang terdekat ini ya. Ini, nih. Oke, sudah. Kemudian kabel yang biru. Nah, biru ini cari di jalur kaki yang nomor, kalau di sini sih dia disuruh dipasang ke kaki 4 ya. Di bukunya itu dipasang kaki 4 di optocoupler ya, di optocoupler. Nah, cara untuk menentukannya mana yang kaki 4, sobat user family gampang. Kalau seandainya ada salah satu yang ke ground ya, kita pakai buzzer. Nah, ini bunyi. Kalau ke ground dia nomor 3 ya. Nih, bisa ini perhatikan. Nah, ini ke ground ya, atau negatifnya si primer. Itu kaki nomor 3. Berarti sebelahnya lagi nomor 4. Jadi si biru ini dipasang di kaki nomor 4-nya optocoupler. Ya. Oke, lanjut. Si putih ini, putih ini. Nah, putih ini kalau lihat dari gambar masukin terhubung ke ini ya, dari mesin yang tegangan 12 sampai 18 volt ya, DC. 12 sampai 18 volt DC di area primer ya, di area primer. Nah, cara membedakannya, sobat user family tinggal cari aja. Di sini kan ada gambar dioda dan ada kapasitor. Nah, kebetulan kalau salah pasang nggak bakal bisa keluar tegangan. Nah, di sini juga dioda. Nah, bukan dioda ini ya, karena dioda ini adalah masukan dari sini ya, di area yang 300 volt ini ya, bukan dioda ini, bukan ya. Ingat, bukan dioda yang ini, bukan ya. Tapi dioda kita cari, dia pasti ada ciri-cirinya, tandanya itu ada kapasitor. Nah, kapasitor yang berpolaritas ya, ini ya. Nah, yang berpolaritas, sobat user family tinggal taruh aja di kapasitor yang kakinya plus, kaki plus ya. Kaki plus ini kalau kita telusuri dia akan menyambung ke dioda. Nah, kebetulan diodanya tuh di sini nih. Nah, keluaran dioda negatifnya itu, katodanya itu menuju ke kaki positifnya si kapasitor. Jadi katodanya dioda ini menuju ke kapasitor positifnya ya. Jadi disambung ke situ. Saya harap mudah-mudahan sobat user family bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sekarang waktunya untuk mencoba apakah keluar tegangannya atau tidak. Mari sama-sama kita belajar untuk mengukur dan merangkai. Oke, sobat user family, mari kita lanjutkan dan mari kita ukur ya. Saya mau colokkan dulu apakah dia keluar tegangan. Oke, di sini keluar ya, 11,94. Perhatikan, dan lampu tidak ada yang menyala satupun ya. Lampu yang terutama lampu watt yang gede ya, yang besar. Ini 19, yang dioda yang gede ini 28 keluar tegangannya. Ini 28. Oke, menyala semua ya. Udah keluar semua tegangannya. Ini juga 28. Ini 28 ini adalah tegangan backlight ya. Itu aja sobat user family. Sekarang saya mau pasang ke mainboard, ke ke panelnya ya. Lanjut.
Oke, Sobat User Family, saya udah konfirmasi sama yang punya. Jadi yang punya itu nggak mau pakai gacun. Ini kebetulan MOSFET-nya ini udah saya beli ya. Ini MOSFET-nya ini 8 ampere 650 volt ya. 8 ampere 650 volt. Kalau di tulisan badannya itu TK8P65. TK8P65 atau TK8P60. Jadi bisa dipakai yang MOSFET ukuran 8 ampere 600 volt atau 650 volt. Jadi gacunnya nggak jadi dipasang, jadi balikin ke originalnya. Oke, terus ini diodanya saya ganti dengan tipe yang ultrafast ya, ultrafast 207 UF 207. Aslinya itu RL 207, tapi secara spesifikasi itu sama ya. 207 artinya 2 ampere dengan kemampuan tegangan bisa sampai 1000 volt. Jadi yang RL juga sama, 2 ampere 1000 volt. Yang ini juga sama, 2 ampere 1000 volt. Cuman ini tipenya ultrafast ya. Oke, gitu aja ya, Sobat User Family. Ini juga tadinya rusak, jebol juga ya. Jebol, ini udah saya ganti. Ini akibat dioda yang ini ya, yang tadi ya, yang bocor satu nih di sini. Jadi kemana-mana, ini kena. Jadi udah saya ganti juga. Oke, gitu aja Sobat User Family. Sekarang TV-nya saya colokkan dulu ya. Bentar, saya colokin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perhatikan lampu indikatornya. Oke, lampu indikator sudah menyala. Sekarang kita pencet power. Oke, berubah dari merah ke hijau. Kemudian kita tengok tampilannya. Oke, sudah muncul tampilan gambar ya. Mudah-mudahan bisa awet ya MOSFET-nya. Saya kurang tahu ini MOSFET-nya, baru pertama kali beli. Itu aja ya Sobat User Family. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bisa belajar bareng bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.